Shalom bruder, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu karyawan, serta teman-teman yang terkasih, berkah dalam. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bacaan hari ini diambil dari Ayub, bab 23 ayat 10. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Demikianlah sabda Allah. Emas kerap kali menjadi sebuah simbol kejayaan. Emas sering dibuat menjadi benda yang memiliki nilai yang tinggi, seperti perhiasan cincin, gelang, kalung, dan sebagainya. Namun pernahkah kita berpikir bahwa sebelum emas menjadi perhiasan yang berharga, emas merupakan bongkahan dan serpihan kecil yang didapat dari tambang. Lalu emas harus melalui proses dan akhirnya emas tersebut dapat dibentuk menjadi sebuah perhiasan yang memiliki nilai tinggi. Proses adalah hal yang tidak dapat dihindari oleh bongkahan emas sebelum menjadi perhiasan yang memiliki nilai tinggi. Proses akan memiliki kesulitan dan kerumitan tersendiri. Dan bahkan saat melalui proses, kita kerap kali harus mengorbankan berbagai hal, baik waktu, tenaga, biaya, dan lain-lain. Di dalam kehidupan sehari-hari, kita kerap menghadapi pencobaan dan permasalahan yang akan selalu menimpa kita. Bahkan tak jarang, banyak permasalahan sulit yang menimpa kita dan kerap kali membuat kita merasa ingin menyerah. Namun sebagaimana yang dikatakan pada ayat hari ini, di dalam kitab Ayub, pasal yang ke-23 ayat yang ke-10, yang berbunyi sedemikian rupa, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Tuhan selalu paham yang terbaik untuk diri kita, serta apa yang kita lalui. Ia selalu menguji kita melalui permasalahan dan cobaan yang ada. Pencobaan dan permasalahan itulah yang kita sebut proses. Kini kita adalah sebuah bongkahan serta serpihan emas mentah yang baru saja diambil dari tambang. Sekarang adalah saatnya untuk emas itu diproses menjadi sebuah perhiasan yang bernilai tinggi. Ada pepatah yang mengatakan, proses tak akan mengkhianati hasil. Semakin sulit proses dan semakin banyak usaha yang kita perjuangkan, maka semakin baik pula hasil yang akan kita lalui. Pertanyaannya adalah, maukah kita melalui proses tersebut? Serta maukah kita memberikan usaha yang terbaik untuk mendapatkan hasil yang maksimal di dalam proses tersebut? Kini seluruh hal yang ada akan kembali ke diri kita masing-masing. Demikianlah renungan pada hari ini. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan serta melaksanakan sabdanya. Berkah dalam Tuhan Yesus memberkati. Amin. Doa persiapan sidang akademik kelas 12. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, puji syukur kami panjatkan kepadamu. Kami, anak-anak-Mu, kembali menghadap Engkau dalam doa dan harapan kami. Kami bersyukur atas karunia dan berkat-Mu yang selalu Engkau berikan kepada kami dalam setiap langkah kehidupan kami. Berkat kesehatan setiap hari baru dengan berkat-Mu yang baru, sesama di sekitar kami, dan berkat-berkat-Mu yang selalu turun atas kami melalui segala peristiwa hidup kami. Pertama-tama, kami juga mengucap syukur atas berkat-Mu dalam kami berdinamika di sekolah, dalam setiap pembelajaran,
ujian, dan juga kegiatan di sekolah bersama Bapak dan Ibu guru dan teman-teman kami. Perjalanan demi perjalanan sudah kami hadapi selama berdinamika di SMA Pangudi Luhur Santo Yosef. Dari kelas 10 hingga kelas 12 ini, kami mendapat banyak pembelajaran demi mempersiapkan jalan kami dan juga kehidupan kami. Sekarang, di depan kami sudah membentang segala tantangan dan bentuk ujian dari apa yang sudah kami pelajari ini. Melalui tantangan ini, bentuklah kami untuk tidak melihatnya sebagai jalan yang panjang dan tak akan selesai, namun sebagian kecil dari proses yang akan kami hadapi. Seperti emas yang harus melalui berbagai proses untuk kemudian dia bisa menjadi favorit. Untuk dinamika sidang akademik kolaboratif learning, ujian praktik, penilaian akhir semester, persiapan masuk perguruan tinggi, hingga ujian sekolah. Berilah kami semangat belajar yang tinggi, memusatkan apa yang kami hadapi sebagai bagian dari perjalanan hidup kami. Apa yang sudah kami siapkan dari kelas 10 kemarin, kegiatan pembelajaran kami, dan juga segala proses yang dapat kami tanggung jawabkan dalam proses ini. Dan hingga akhirnya, tuntunlah kami untuk selalu rendah hati dan tidak sombong atas segala pencapaian kami yang sudah kami lakukan. Semoga hasil yang kami dapatkan sesuai dengan kehendak-Mu, dengan apa yang sudah kami lakukan. Hidup adalah soal belajar, bukan soal untuk yang menjadi tertinggi di antara banyaknya manusia. Seperti putramu, Engkau rela mengutus dia turun ke dunia hingga wafat di salib, dan akhirnya mencapai kemenangan. Engkau membentuk kami melalui proses yang kami jalani. Semuanya ada di tangan kami, dan Engkau pula lah yang mengarahkan tangan kami dalam proses dan hasil yang akan kami terima. Kami juga berdoa bagi siapapun yang sudah bersama kami, orang tua yang membimbing dan mendewasakan kami, para guru yang kami gugu, dan diri kami sendiri yang menjadi tumpuan dan batu karang kami. Dan pada akhirnya Tuhan, Kau tahu banyak perkataan yang ingin kami keluarkan dari lidahku. Namun kami juga tahu, Kaulah yang Maha Tahu dan mengerti akan jalan anak-Mu ini. Saatnya kami menyerahkan diri kami, proses, dan hidup kami hanya padamu. Kiranya dengan langkah dan proses yang kami lakukan, Engkau selalu tuntun untuk tidak keluar dari rencana-Mu sendiri. Engkaulah guru kami, yang mengajari kami dalam segala kehidupan. Dalam tangan-Mu yang terkasih, kami menyerahkan doa ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Ayub bab 23 ayat 10. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Pada akhirnya, belajar adalah sebuah dari proses, dan ujian juga menjadi sebagian kecil dari panjangnya kehidupan kita kelak. Dunia terlalu ganas untuk ambisimu jika kau ingin menjadi nomor 1. Namun, dunia akan mendukungmu ketika kau sanggup untuk berencana, bertujuan, dan berani dibentuk melalui segala proses. Sempurna bukanlah tujuan, melainkan sempurna adalah sebab dari tujuan yang kau susun dan kau usahakan. Mutiara terbentuk bukan karena sebuah bantuan yang mengenakan atau timbul seenaknya, namun oleh karena bentuk pertahanan diri dari serangan dan hal yang menyakitkan yang didapatkan oleh tiram selama bertahun-tahun. Lantas, apakah kita bersedia untuk membentuk berbagai tantangan dan rasa sakit yang kita terima untuk mempercantik diri kita masing-masing? Tunjukkanlah kelak. Masing-masing mutiara memiliki mutunya sendiri berdasarkan apa yang sudah ia lewati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.